ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering orang memandang bahwasanya tidak ada dampaknya. Saya maksiat aman saja, jualan masih lancar, orang juga masih muliakan saya, aman-aman saja. Secara ekonomi tidak ada berkurang, justru customer semakin banyak gara-gara maksiat. Buktinya saya buka pintu maksiat sedikit, ternyata semakin laris. Sehingga banyak orang memandang dampak maksiat hanya dari sisi duniawi, dari sisi fisik, dari sisi ekonomi. Saya sehat-sehat saja, MCU juga kolesterol normal, aman-aman saja. Habis bermaksiat juga kolesterol normal. Tayyib. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya justru dampak maksiat yang pertama adalah menyerang hati, menyerang hati. Dan maksiat itu akan berdampak meskipun tidak langsung, dia seperti racun yang masuk ke dalam tubuh, sedikit demi sedikit ada saatnya dia meledak. Dampak maksiat tidak harus sekarang. Bahkan kalau sekarang pun mungkin kau tidak sadar karena dampak maksiat itu yang pertama dia serang adalah hati. Orang kalau maksiat hatinya terserang, hatinya menjadi hitam. Semakin banyak maksiat semakin hitam dan ini langsung berdampak. Dia jadi malas beribadah, dia kurang khusyuk baca Quran. Ya. Dia tidak terenyuh ketika mendengar nasihat-nasihat. Kenapa? Hatinya mati. Tapi matinya pelan-pelan tidak langsung. Sehingga jangan antum melihat dampak maksiat hanya pada secara fisik. Saya aman-aman saja. Hati antum bermasalah. Hati antum bermasalah. Dan jika antum teruskan suatu saat akan hancur antum. Entah yang hancur akidah antum atau yang hancur adalah secara duniawi antum. Sampai diriwayatkan seorang salah mengatakan man talabal hadis li ghairillah mukira bihi. Siapa yang mencari ilmu hadis, mencari hadis ilmu periwayatan karena riya, maka dia akan dibuat makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makar itu apa? Apa itu makna makar? Makar itu dia digiring kepada kebinasaan tanpa dia sadari, seakan-akan natural, padahal kebinasaan. Dan itu kita lihat dalam banyak kejadian dalam kehidupan ini. Ada orang yang misalnya zalim, ketika dia berbuat zalim, dia merasa Allah tidak hukum dia ketika itu. Mungkin Allah hukum dia 20 tahun lagi. Mulailah dia mengalami kesusahan, tapi saking naturalnya sehingga dia tidak merasa itu akibat kezaliman yang dia lakukan. Itu Allah sedang berbuat makar kepada dia. Itu waliyadzubillah mengerikan. Maka seorang harus peka dengan dosanya. Karena kalau dia tidak peka, maka dia bisa terkena dampaknya, ya, meskipun waktu yang panjang tapi dia akan kena. Man talabal hadis li ghairillah mukira bihi. Siapa yang mencari ilmu riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kena makar Allah cepat atau lambat. Baik. Dari situ coba kita renungkan hati kita. Kita dulu mungkin awal ngaji, ketika semangat ngaji, kita kalau enggak sholat berjamaah hati kita rasanya berat. Sedih enggak sholat berjamaah. Sekarang enggak sholat berjamaah sekali dua kali aman, enggak apa-apa, biasalah. Nabi aja ketiduran katanya. Biasa. Dulu kalau kita awal ngaji, tundukan pandangan lihat cewek terbuka aurat, mungkin kita merasa, aduh dosa ini. Udah lama ngaji malah terbiasa. Ini tidak terjadi sekarang. Ini dampak maksiat yang kita lakukan, akumulasi yang mungkin tidak sadari, ternyata efeknya ada. Efeknya ada. Sehingga kita biasa. Sampai kita melakukan maksiat, hati kita tidak merasa sakit. Berarti hati kita sedang berpenyakit, bermasalah. Sehingga kita tidak peka. Makanya Ibnu Qayyim dalam dunia berkata, Wallahi lau annal quluba salimatun lataqatta'at asafan minal hirmani. Seandainya hati seseorang itu bersih, tentu dia akan tercabik-cabik ketika dia terhalang dari suatu kebaikan. Seorang ternyata misalnya tidak jadi melakukan, tidak bangun malam, ketiduran, dia sedih. Ada apa saya tidak salat malam? Kenapa saya beberapa hari terhalangi di salat malam? Kenapa hari-hari lewat saya tidak buka Quran? Dia sedih. Tapi kalau sudah akumulasi enggak ada rasa apa-apa. Biasalah. Memang salat malam tiap hari kan enggak wajib. Ada aja dalilnya. Enggak salat subuh. Rasulullah juga dalam hadis ketiduran salat subuh. Iya, Rasulullah cuma sekali dua kali. Kau 1000 kali tidak salat subuh. Terus mau nyamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadi biasa. Jadi biasa.
Kalau orang hatinya ada kesempatan dia berbakti sama orang tua, tidak bisa, dia menyesal kenapa saya tidak berbakti. Dia mau bersedekah enggak jadi, dia sedih kenapa saya tidak jadi bersedekah. Sedih. Karena ada kesempatan untuk naik level di surga, dia lewatkan. Kalau hati bersih seperti itu. Ya, sehingga ada hal yang kebaikan yang terhalangi, dia terhalangi darinya, maka hatinya tercabik-cabik. Ini jika hati seorang apa? Bersih dan selamat. Dan di antara dampak hati, tadi sudah saya sebutkan, akibat maksiat, ya, terasa hambar ketika kita baca Quran, hadir pengajian, sholat malam. Kok nggak ada kebahagiaan seperti kita rasakan dahulu? Ini akumulasi, hati-hati. Akumulasi. Sampai kita tidak peka terhadap maksiat. Makanya saya bilang kawan-kawan yang di Mekah, saya bilang ya ikhwan, kalau ente dapat ada orang seperti Abu Jahal di Mekah, itu wajar. Kenapa? Di Mekah itu dia dilema. Kalau ingin di Mekah itu, kalau ingin memperbaiki hati maka sangat cepat luar biasa. Karena engkau di Mekah, di Ka'bah, kota suci, sholat 100.000 kali lipat. Tapi kalau kau kurang ajar di Mekah, hatimu hitam juga cepat. Karena semua ulama sepakat bermaksiat di Mekah tidak sama bermaksiat di Jogja, di luar Mekah. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhihku min adzabin alim. Siapa yang ingin melakukan kezaliman di Mekah, kami siapkan dia adab yang pedih. Di Mekah orang baru niat buruk aja sudah dicatat dosa. Baru niat buruk, belum melakukan, belum aksi, belum eksekusi. Belum aksi sudah tercatat dosa. Gimana kalau aksi? Kemudian orang di Mekah nipu jamaah haji, zalimi jamaah haji, jual kambing-kambing yang enggak ada. Jual kambing ternyata kambingnya dijual lagi kepada warung. Jual kambing ternyata kecil seperti kucing ya. Sampai ada jemaah tanya saya, Ustaz, saya kemarin potong kambing tapi kecil sekali Ustaz. Itu sebenarnya kambing atau kucing? Ini pertanyaan saya enggak main-main. Dia mungkin bercanda tapi dia bilang kecil Ustaz, kayaknya tidak sah. Saya bilang coba kau lihat kambing atau kucing itu? Iya Ustaz, kecil sekali, kayaknya kucing Ustaz. Jemaah aja dibodohin. Saya ketemu jemaah aja, Ustaz saya disuruh potong 3 ekor kambing. Kenapa 3 ekor kambing? Orang jemaah haji cuma 1 aja. 3 Ustaz katanya 1 kambing haji, 2 kambing korban, 3 kambing pelanggaran. Emang ibu melakukan pelanggaran? Enggak, tapi katanya setiap orang pasti melanggar. Sama aja ibu nyembelih, belum melanggar, kalau melanggar terus nyembelih lagi. Jadi dibohongin jemaah. Hati menjadi hitam cepat. Makanya orang-orang travel kalau suka nipu jemaah haji di Mekah, hatinya apa? Hitam. Sampai kita dengar ada sebagian bermaksiat berzina di hotel-hotel di Mekah Madinah. Kok bisa? Saya bilang bisa aja. Bisa aja. Kenapa? Karena maksiat di tanah haram, akumulasi. Hitamnya cepat, tidak seperti kita maksiat di Jogja, di Jakarta. Enggak. Jogja, Jakarta apa? Mekah Madinah ini kota suci. Kok bermaksiat situ? Hitam langsung cepat. Udah hitam, hati bisa seperti Abu Jahal. Kita kalau dengar kok bisa di Mekah begitu? Bisa. Gak usah heran. Karena ketika maksiat dilakukan yang pertama diserang apa? Hati. Maka ini hati-hati akumulasi. Lihat kata Nabi SAW tentang orang berdusta. Ini maksiat dusta. Kata Rasulullah SAW, Iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hatilah dengan dusta. Iyakum wal kadzib, hati dengan dusta. Kenapa? Dusta mengantarkan kepada kefajiran, kepada dosa-dosa. Dan kefajiran mengantarkan kepada neraka. Wala yazalu rajul yakdzib, dan seorang senantiasa berdusta. Ini akumulasi, dusta 1 hitam, dusta 2 hitam. Wa yataharral kadzib, bahkan dia jago dusta. Jago dusta, bahkan dia sengaja berdusta. Bukan dusta terpaksa aja, bahkan yataharra itu dia benar-benar cari kesempatan untuk bisa berdusta. Kata Allah, kata Nabi, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai distempel oleh Allah sebagai pendusta. Ketika sudah distempel oleh Allah sebagai pendusta, dia hilang kepekaan terhadap dosa. Sehingga dia dusta seperti ngomong biasa. Dusta seperti ngomong biasa. Saya pernah nasihati seorang. Saya bilang, engkau dusta. Saya dusta di mana? Saya bilang, kau saking banyak dusta, kau lupa dustamu. Saya bilang. Ini dusta-dustamu. Saya emosi. Karena dia suka berdusta. Karena saking berdusta, udah dusta, dia udah cuek. Seakan-akan cuma minum air putih aja, nggak ada masalah.
Wa amal munafiq yara dzunubahu kadhumabin mara ala anfi fayaqulu hakadha. Adapun orang munafik dia tidak pandang dosanya, dia kalau melakukan dosa seakan-akan seekor lalat lewat dia cuma usir. Dan ada orang berdusta seperti biasa sekali. Ini contoh maksudnya sudah distempel oleh Allah. Maka hati-hati ikhwan, kalau kita bermaksiat tidak bertobat, maka kepekaan terhadap maksiat akan hilang. Sehingga hati kita sudah hitam terakumulasi, waliyadzubillah, kita mau begini, kayaknya enggak ada masalah, biasa-biasa aja. Sampai ada orang berdosa, kemudian kawan bilang ini luar biasa. Dia salah tapi seakan-akan tidak salah. Ini kalau bukan jujur atau pemain. Kalau orang salah kemudian seperti tidak bersalah kan mungkin orang jujur benar-benar tidak ada dosanya. Atau pemain memang dia jago. Sehingga dia tidak peka lagi dengan nama, tidak takut mau dibilang tenang aja. Padahal dia berdosa. Alhamdulillah. Maka hati-hati ikhwan. Maksudnya kalau kita melakukan dosa segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tatkala kita bermaksiat, yang perlu kita renungkan, yang keberapa sekarang? Keenam. Ingat, kita akan dihisap waktu kita terbuang sia-sia. Karena maksiat itu butuh energi, butuh duit, butuh waktu. Dan semua ini akan hilang sia-sia dan di akhirat akan menjadi malah petaka. Seorang mau berzina, dia butuh energi, kumpulin duit, dia mungkin hunting cewek di ini, telepon sana, telepon sini, janji. Kemudian sembunyi-sembunyi agar istri tidak tahu, kemudian ketemu deg-degan. Butuh energi, butuh waktu, sembunyi-sembunyi, itu semua habis waktu. Dia nonton film Korea maksiat kan bukan satu seri, sampai 30 seri, episode baru lagi, judul baru lagi, nonton lagi berseri-seri, habis waktu. Dia nonton film dewasa, sehari kecanduan, sehari 1 jam, besok lagi, 30 hari, 30 jam, tidak terasa, malaikat catat terus, tidak pernah berhenti. Ini semua akan dibongkar pada hari kiamat.